Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan. Saya dari kelas 10 TKR 4. Di sini saya akan memeriksa perawatan berkala posisi lip 3 dan 4. Pertama-tama membaca perintah kerja, nama pelanggan SMK Karya Nasional Kuningan, alamat Kuningan, nomor telepon 0232 871444. Nomor mesin 3NR tipe Sigra, warna silver, tahun 2020. Pekerjaan perawatan berkala 10 km, pemeriksaan pada lip 3, lalu pemeriksaan pada lip 4. Pemeriksaan tools dan lip, tools lengkap, tidak ada yang kurang. Lalu pemeriksaan lip, untuk lip aman, tidak ada kerusakan. Bagus, halus. Lip bekerja dengan baik, tidak ada kerusakan. Lip bagus, baik. Terus menggunakan APD, sarung tangan, pemakaian sarung tangan, siapa? Lalu memakai helm. Terus belum Pak, mau disebut fender cover sudah terpasang. Lalu posisikan mobil ke posisi lip 3. Posisi lip 3 berada di atas kepala mekanik. Naikkan menggunakan karlip, pencet tombol hijau di bagian lengan-lengan karlip agar mobil bisa naik ke atas. Lalu pindahkan oil drainer ke area bawah kendaraan, berada tepat di depan mesin. Lalu ambil kunci ring untuk membuka baut Dairen plug menggunakan kunci 14. Oli terkuras. Lalu membuka oil filter menggunakan oil filter wrench. Oil filter wrench telah terbuka, simpan terlebih dahulu. Terus pengecekan nut and bolt pada di bawah kendaraan. Pengecekan mur cross member menggunakan kunci 17. Mur cross member masih aman, tidak ada kelonggaran, tidak ada karatan, masih terpasang dengan kencang. Untuk pemeriksaan baut bagian apa? Bagian cross member, Pak. Cross member. Pakai kunci ring berapa? Pakai kunci ring 17 sama 18 sama 17, Pak. Ini berhasil. Oh, 5.
Pemeriksaan baut mur ball join menggunakan kunci seberapa sih? 17. Baut ball join terpasang dengan aman, kencang, tidak ada kerusakan, tidak ada karatan. Baut masih terpasang dengan kencang. Lalu pemeriksaan ring stabilizer menggunakan kunci ini, kunci ring 17. Ini Pak. 18. Terus memeriksa, lalu pemeriksaan baut kaliper menggunakan kunci 12. Terus pemeriksaan exhaust dan mounting. Exhaust terjadi korosi, jadi karatan harus diganti. Nah, terus pemeriksaan mounting ada 1, 2, dan 3. Mounting tidak ada kerobekan, terpasang dengan baik, masih bagus, tidak harus diganti. Terus pemeriksaan saluran minyak rem tidak ada kebocoran, masih bagus. Bahan bakar yang besar Pak. Lalu saluran pembalik di sisi saluran bahan bakar, minyak rem 2 di pojok Pak. Terus lanjut pemeriksaan mur cross member menggunakan kunci 18. Periksa shock absorber tidak ada kebocoran, tidak ada kebocoran oli, lalu tidak ada kepenyokan. Shock absorber masih bagus, tidak harus diganti. Terus pemeriksaan coil spring dan karet coil spring, karet masih berada di tempatnya, lalu tidak ada keretakan dan tidak ada kerobekan. Terus pemeriksaan lower control arm. Untuk pemeriksaan lower control arm menggunakan kunci ring 14 menggunakan kunci ring 12. Lower control arm bautnya tidak ada keetaan, masih pageh direi. Terus pemasangan baut iron plug pasang menggunakan kunci pas 14, kunci ring 14. Lalu pasang oil filter ganti dengan yang baru, lalu lumasi seal dengan oli baru. Pasang menggunakan tangan sekuat mungkin. Oil filter sudah terpasang. Terus oil drainer simpan ke tempat semula. Lalu kita akan memeriksa perawatan berkala posisi lip 4. Naikkan terlebih dahulu mobil ke atas, lalu tarik penguncinya dan pencet tuas yang di bawah yang berwarna merah untuk menurunkan mobil pada posisi lip 4. Kira-kira untuk mengunci taruh ke atas, lalu ke bawah kan kembali. Nah, pengecekan steering wheel, mana
Pak? Gimana? Pengecekan steering wheel. Lip 4 Oh, posisi lip 4 berada sedada mekanik. Terus pertama-tama pengecekan steering wheel. Set, putar roda, lalu cek apakah ada getaran atau roda berputar tidak halus. Tapi roda ini berputar dengan halus, berarti tidak ada kerusakan. Lalu pengecekan kode TWI pada ban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cek menggunakan tire gig untuk mengecek kausan ban. Oke, berapa? 5,10 Pak. Berapa? 5,0 gitu. 5,0. Untuk sesudah pengukuran, simpan kembali alat pengukuran pada tempatnya. Lalu cek keadaan pelek. Pelek apakah rusak atau tidak. Pelek tidak ada kerusakan, masih bagus. Lalu sekarang pelepasan ban. Ambil troli roda, posisikan di bawah roda, lalu membuka roda menggunakan air impact dan ambil saluran nanti sari. Pasang air impact. Lepas ya. SOP melepas mur roda gimana? SOP melepas mur roda secara menyilang. Tahan ban, lalu simpan, terus diamkan, angkat ban, lalu simpan ke troli roda. Simpan di pinggir, di samping agar tidak menghambat proses bekerja. Lalu pasang terlebih dahulu mur. Membuka baut kaliper menggunakan kunci 14, kunci ring 14. Masih ke kirinya. Udah. Lalu simpan baut. Buka kaliper, lalu ambil pad rem yang berada di dalam kaliper. Terus untuk membersihkan pad rem menggunakan amplas terlebih dahulu. Amplas, lalu bersihkan menggunakan brake cleaner. Oke, disc brake di amplas nggak disc brake? Disc brake di amplas Pak. Bentar. Set. Disc brake juga diamplas menggunakan amplas, lalu dibersihkan menggunakan brake cleaner.
Terus pengukuran pada pedrem menggunakan jangka sorong ketelitian 0,05. Untuk cara mengukurnya, Jangka sorongnya gimana itu? jangka sorongnya menggunakan nonci teh. Ujung pada jangka sorong, diameter ketebalan diameter dalam, menggunakan diameter dalam. Baca nggak? Alat ukur jangka sorong Vernier kaliper. Baca nggak? Salahnya. Alat non belah mana sih? Sebelum menggunakan alat ukur. Sebelum menggunakan alat ukur harus bersih, skala terbaca dan harus terkalibrasi menggunakan jangka sorong. Ukur pada bagian paling tipis. Opat genep 5 Pak. Berapa? 4,65. Terus pengukur ketebalan disc brake menggunakan mikrometer. Mikrometer sudah terkalibrasi, bersih dan skala terbaca. Nanti pakai yang sana. Siapa? Berapa? 22,53 Pak. 53. Baca lagi. Dua 22,53. Baca lagi. Yang bawahnya kelihatan. 22,303. Berapa? 22 tadi teh 22,03. Lepaskan terus. Gimana liar simpan kembali mikrometer ke tempatnya. Terus memeriksa run out disc brake. Kaliper diturunkan terlebih dahulu, lalu pasang dial gig. Itu pakai apa nama alatnya? Dial gig Pak. Ketelitiannya berapa? Ketelitiannya 0,01. Kalibrasi terlebih dahulu untuk pengukuran kolengan disc brake, lalu tandai dengan spidol. Putar disc brake 360 derajat. Koma 0,05 Pak. 0,05. Standarnya berapa? Standarnya 0,06 Pak. Kolengan maksimum. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kolengan disc brake masih
Bagus, tidak harus diganti. Push. Lepas deep gag. Lalu simpan. Terus lepaskan mur. Buka kaliper, pasang kembali pad rem. Pad rem dikasih grease. Set.